Jadi sebagaimana sudah dibahas ya, bahwa kalau kita mengumpulkan data primer, ada dua metode, survei dan percobaan. Keduanya ini ya masing-masing bisa menggunakan instrumen kuesioner ya, wawancara, observasi maupun ada alat ukur yang sudah baku gitu ya. Nah, wawancara ini bisa menggunakan semacam dialog antar individu, bisa juga dalam suatu kelompok yang namanya FGD gitu ya. Kemudian observasi juga bisa manual dan juga bisa menggunakan alat tertentu gitu ya. Oke. Jadi kita bahas secara detail ya, ini ada di bab 7 ya. Jadi instrumen untuk rancangan survei maupun rancangan percobaan, pertama ada alat ukur tertentu, dan ini biasanya alat yang sudah baku ini tersedia dalam natural science ya. Nah, ini sudah berkembang alat ukurnya, sedangkan dalam social science ya, biasanya kita kembangkan misalkan seperti tugas kemarin bagaimana mengukur kemiskinan ya, mengukur pengangguran, biasanya menggunakan kuesioner gitu kan ya. Kuesioner ini pertanyaannya bisa tertutup ya, bisa juga terbuka, bisa juga semi terbuka gitu kan. Kemudian interview ya, bisa dialog antar individu, bisa juga dengan suatu kelompok ya, FGD. Sedangkan observasi tadi bisa menggunakan secara manual langsung gitu ya, mengamati, bisa saja menggunakan alat seperti video ya, kamera dan seterusnya. Untuk instrumen kuesioner di sini ya, ini nanti daftar pertanyaan ya dibagikan kepada responden untuk diisi ya, kemudian dikembalikan. Kemudian juga kelebihannya, jadi masing-masing instrumen itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak bisa mengatakan kuesioner paling baik, interview paling baik, jadi tergantung masalahnya. Nah, kelebihan dari kuesioner, pertanyaan dapat disusun dengan teliti dan tenang ya, kemudian sistematiknya lebih teratur lah dibandingkan dengan interview. Namun kekurangannya biasanya sulit dalam menangkap kondisi khusus ya, misalkan saja ketika seperti sekarang wabah misalkan ya, bagaimana melihat perkembangan wabah di sekitar kita nih gitu ya, yang ODP, yang mungkin PDP atau mungkin yang positif dan seterusnya. Atau bencana alam misalkan banjir segala macam, itu nggak mungkin kita menggunakan kuesioner ya. Kemudian cara mengumpulkannya bisa macam-macam ya, bisa mengirim langsung atau bisa juga via pos. Ya. Yang terakhir ini sudah banyak orang menggunakan kuesioner ini dengan Google Forms gitu ya. Jadi menggunakan online survei misalkan ya. Kemudian langkah untuk menyusun kuesioner di sini, Anda jangan langsung menyusun pertanyaan ya. Jadi biasanya pertama tentukan dulu masalah yang akan kita kumpulkan ya, pertanyaan yang akan kita jawab apa, kemudian rumuskan dalam suatu hipotesis ya atau konsep khusus ya, beberapa diturunkan dalam pertanyaan yang sederhana misalkan nanti. Kemudian rencanakan bagaimana pengelolanya ya, apakah mau dikirim atau mungkin lewat internet ya, online dan seterusnya. Kemudian tentu saja setelah disusun dalam suatu kuesioner, ada survei pendahuluan, semacam uji coba dulu ya, ada semacam pilot survei, terutama kalau melakukan suatu survei yang cukup besar respondennya. Nah, dalam mendefinisikan masalah gitu ya, pertama tujuan penelitian ini untuk apa misalkan ya. Katakanlah misalkan saja kaitannya dengan PR kemarin terkait dengan action research misalkan saja. Kira-kira berapa yang kira-kira kemungkinan yang terkena COVID-19 misalkan saja ya. Tujuannya ke sana misalkan gitu. Kemudian target populasinya apa gitu ya. Apakah katakanlah hanya wilayah RW saja atau mungkin suatu desa ya atau mungkin kabupaten atau lebih luas lagi katakanlah provinsi gitu kan. Kemudian untuk apa informasi ini digunakan nanti gitu ya. Nah, itu juga perlu gitu ya. Nanti kaitannya mungkin nanti dengan analisis dan sebagainya. Kemudian apa sih sebenarnya ya yang akan kita kumpulkan ini melalui kuesioner. Ya. Kemudian di dalam urutan pertanyaan-pertanyaan ini ya, ini tergantung dari misalkan teori dan konsep yang akan digunakan di dalam penelitian ini. Kemudian metode yang digunakan juga tergantung waktu proses dan analisis data. Jadi bagaimana urutannya. Paling tidak misalkan saja bisa saja kita menuliskan urutan pertanyaan mulai dari yang sulit ya, dari yang mudah ke yang sulit. Misal pertanyaan pertama misalkan tentang diri pribadi dulu, kemudian
pertanyaan mengenai sikap, pendapat, dan seterusnya, kemudian mengenai gejala atau keadaan sosial, mengukur persepsi, kemudian biasanya ada beberapa pertanyaan ditutup dengan pertanyaan yang digunakan untuk memeriksa kebenaran jawaban responden. Contoh ya, jadi kadang-kadang kita jangan langsung misalkan percaya responden itu menjawab tertentu. Kadang-kadang harus dicek ulang misalkan. Katakanlah ketika surat kabar apa yang biasa saudara baca, ya. Kemudian ini ditanya di akhir responden jika dalam pertanyaan sebelumnya mungkin ada jawaban tahu dari surat kabar. Misalkan, Anda tahu dari mana ini KLB ini? Oh, dari surat kabar. Nah, langsung ditanyakan gitu ya, surat kabar yang Anda baca apa gitu. Jadi untuk recheck benar nggak jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Aspek-aspek lain ya, misalkan saja yang ditanyakan harus tegas, dalam pengertian hanya mempunyai satu penafsiran. Kemudian juga harus jelas ya, responden mengerti dengan jelas apa yang ditanyakan. Pertanyaan harus sederhana ya, jangan terlalu berbelit-belit. Kemudian juga gunakan istilah yang mudah ya, jangan terlalu sulit juga gitu. Kemudian jangan menggunakan pertanyaan yang diarahkan ya. Ini peneliti kadang suka mengarahkan juga gitu supaya jawabannya sesuai kehendaknya. Jadi misalkan, setujukah Anda dengan program KB yang digalakkan pemerintah demi tercapainya kehidupan keluarga bahagia dan sejahtera? Ini kan sudah diarahkan ya bahwa seolah harus setuju dengan KB ini. Sebagai contoh misalkan saja ya, terkait dengan COVID-19 ini yang mungkin Anda pernah juga mendapatkan kuesioner ini ya. Nah ini tujuannya, nah ini pertanyaannya nanti Anda jawab seluruh kelompok dan jelas. Kemudian kira-kira untuk apa kuesioner ini dibuat gitu. Jadi sebenarnya mudah ini kalau kita melihat untuk apa kuesioner ini dibuat ya. Kita lihat nih. Jadi melihat untuk menentukan ya. Jadi untuk bagaimana kebiasaan masyarakat ini ya, kita tanyakan nih tentang penilaian resiko ya, resiko terkait COVID-19. Apakah risikonya rendah, sedang atau tinggi? Kalau jawabannya katakanlah jawaban ya itu sedikit ya, berarti cenderung rendah, tapi kalau yang jawabannya banyak itu cenderung tinggi gitu. Jadi kalau ya-nya banyak ya berarti kemungkinan risikonya tinggi. Nah, ini ditanya misalkan, saya pergi keluar rumah, kalau misalkan ya contoh yang satu misalkan, contoh yang satu misalkan. Kemudian saya menggunakan transportasi umum, ya gitu ya. Jadi kalau ya-nya banyak gitu ya, ini resikonya akan apa? Makin tinggi ya. Ini tujuannya seperti ini ya. Jadi membuat kuesioner contohnya seperti ini. Namun yang ingin saya tanyakan di sini, apakah pertanyaan-pertanyaan ini sudah tegas dan jelas? Ya? Contoh saja ya, saya ambil misalkan. Nomor tiga. Saya tidak memakai masker pada saat berkumpul dengan orang lain. Nah, ini juga bisa agak membingungkan nih. Kalau misalkan ya gitu, ini ya ini maksudnya apa gitu kan? Kemudian kalau misalkan tidak, apakah di sini tidak memakai gitu? Nah ini juga agak membingungkan gitu ya. Nah ini barangkali ini hati-hati di dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kala membingungkan untuk menjawab suatu pertanyaan ya. Jadi biasanya kalau pertanyaan itu hindari ada kalimat tidak di sini ya, karena tafsirannya bisa berbeda tiap orang gitu kan. Tapi poinnya memang tujuannya ini melihat apakah risikonya tinggi atau rendah untuk kena penyakit atau penyebaran COVID-19 ini. Ya. Jadi ini ada tugasnya nih, kira-kira tegas atau jelas. Kalau misalkan tidak tegas atau jelas pertanyaan yang mana, kemudian kira-kira tujuan untuk membuat kuesioner ini untuk apa. Jadi tugasnya hanya ini saja gitu ya. Hanya mungkin Anda sekarang ini sudah sering menggunakan online survei, tiap kelompok coba membuat kuesioner ini menggunakan ini Google Form ya, supaya Anda bisa nih ya. Ini mudah ya, sekarang harus dibiasakan kita bisa membuat kuesioner langsung dengan Google Form gitu ya. Karena banyak beberapa penelitian ya dalam kondisi sekarang agak susah melakukan ke lapang. Tapi kalau misalkan Anda sudah bisa membuat Google Form ini sangat mudah untuk melakukan penelitian. Kategori jawaban kuesioner tadi sudah diungkapkan ya, kadang-kadang ada pertanyaan terbuka ya, jadi responden bebas menjawab gitu. Namun biasanya ini sulit
untuk dianalisis, terlalu banyak gitu ya kemungkinan-kemungkinan jawaban. Kemudian ada juga pertanyaan yang tertutup ya, biasanya ada pilihan katakan 1, 2, 3, 4, mudah dianalisis. Tapi ada juga kombinasinya, misalkan Anda mendapatkan informasi ini dari mana gitu, misalkan 1 katakanlah surat kabar, 2 televisi, misalkan yang 3 titik-titik misalkan. Ini bisa saja ada yang terbuka, ada yang sudah pilihannya ditentukan oleh peneliti gitu ya. Kemudian kuesioner yang formal ya, supaya rapi biasanya berisi ada bagian pengantarnya. Biasanya kalau kita membaca kuesioner dari katakanlah Sakernas atau Susenas, biasanya ada pengantar ya, menerangkan maksud dan kegunaan penelitian bagi masyarakat ya. Kemudian, nah Anda juga nanti dibiasakan ya nanti membuat Google Form tadi, petunjuk bagi petugas misalkan ya. Jadi kadang-kala kalau survei yang besar seperti Susenas ya, sensus penduduk gitu kan, atau mungkin sensus pertanian, biasanya ada petunjuk untuk peneliti di lapang ya, untuk apa namanya enumerator misalkan. Oke. Kemudian petunjuk pengisian bagi responden, kadang-kadang juga ada ya untuk biasanya ini yang dilakukan oleh BPS gitu. Tapi tentu saja kalau misalkan penelitian Anda sendiri untuk tesis mungkin tidak harus detail sampai ini, tapi paling tidak ini bisa dimengerti ya. Nah, sebelum kuesioner dilaksanakan sebaiknya uji coba dulu ya, atau mungkin kalau Anda punya pembimbing tentu saja diskusikan dengan pembimbing. Benar nggak pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah Anda buat dalam kuesioner untuk dikumpulkan. Jangan sampai mengumpulkan data, kemudian Anda balik lagi, karena itu ada yang belum lengkap ya, dan seterusnya. Jadi diskusikan dulu dengan pembimbing nanti. Kemudian uji coba ya, tadi saya katakan ada pilot survey, kemudian kita lihat uji cobanya apakah dimengerti oleh responden enggak ya. Jadi hati-hati ketika respondennya katakanlah petani gitu ya. Itu menggunakan benar-benar kata yang sangat sederhana gitu ya. Kemudian, apakah peneliti dapat merasakan kesalahannya gitu ya, uji coba dari hasil uji coba tadi. Kemudian kadang-kadang harus mengadakan raport ya, harus mengenal responden. Respondennya siapa nih, mahasiswa, atau mungkin anak SMA, atau ibu-ibu gitu ya, atau mungkin petani, dilihat dulu gitu, kira-kira mengerti nggak dengan kuesioner yang kita buat. Gitu ya. Nah, sedangkan wawancara interview ini agak kebalikan dibandingkan kuesioner ya. Jadi ini pengumpulan data ya dengan tanya jawab, dialog gitu antara peneliti dengan responden ya. Jadi biasanya terkait dengan masalah perasaan atau mungkin seperti ada wabah gitu ya, bencana, ini akan lebih mudah kita menggunakan wawancara ya. Di sini pewawancara interview dituntut untuk bagaimana menciptakan hubungan baik dengan responden. Jadi nanti apakah berhasil atau tidak, ini terlihat bagaimana hubungan baik kita ya si peneliti dengan responden. Apakah responden itu nyaman nggak ketika kita melakukan dialog gitu ya. Kalau tidak nyaman, berarti cek lagi. Mungkin barangkali ada yang keliru dalam penyampaian atau mungkin juga performance kita ya. Misalkan saja pakaian kita sopan atau tidak misalkan. Jadi yang baik itu tentu saja harus yang rapi ya, rendah hati ya, jangan sampai merasa saya ini mahasiswa PASA gitu ya. Benar-benar karena kita sangat membutuhkan informasi dari responden ya. Jadi harus hormat terhadap responden, meskipun ke petani, meskipun ke anak SMP atau SMA ya, tergantung konteks penelitiannya. Kemudian, nah ini yang tadi saya katakan, hubungan baik dengan responden ini ditandai dengan responden merasa nyaman nggak gitu ya di dalam dialog atau wawancara ini. Nah, wawancara ini bisa saja terstruktur, ada juga tidak terstruktur. Kalau terstruktur, itu pertanyaan itu biasanya sudah dituliskan dulu ya, bagaimana urutannya gitu ya. Tapi kalau misalkan saja wawancara yang tidak terstruktur gitu ya, itu barangkali nanti pertanyaan lanjutannya ini tergantung daripada jawaban responden sebelumnya gitu ya. Jadi ada yang terstruktur, ada juga yang tidak terstruktur. Kalau terstruktur, keuntungannya jelas ya, nanti apa yang akan kita untuk analisisnya gitu. Kemudian jawaban juga mudah dicatat gitu ya. Jadi di sini kalau terstruktur berarti mengacu ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan gitu ya. Jadi terikat antara pertanyaan dan jawaban. Wawancara biasanya dibatasi oleh skop yang akan ditanyakan tadi. Jadi tidak di luar dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah
rencanakan ya. Tapi kalau yang tidak tidak terstruktur ya, ini daftar biasanya tidak disiapkan ya. Kadang-kadang pewawancara nggak menuliskan gitu ya. Tapi tentu saja yang namanya penelitian harus tetap apa saja pertanyaannya akan didialogkan gitu ya. Tapi nanti kadang-kadang kalau pewawancara yang sudah terbiasa, kadang-kadang nggak mau tergantung bagaimana jalannya dialog antara peneliti dengan responden. Jadi biasanya ini masalah yang relatif umum. Nah ini saya kira Anda tinggal baca saja ya kelemahannya ya, tentu saja dibandingkan tadi ini sukar di kodenya ya, diolah juga agak susah dibandingkan yang terstruktur. Jadi biasanya ini yang wawancara ini kebanyakannya adalah data kualitatif ya, data kualitatif bukan data kuantitatif. Kalau data kuantitatif asal arahkan saja dengan kuesioner ya, sudah jelas satuannya segala macam. Tentu saja wawancara ini kalau dilakukan sangat boros waktu dan tenaga ya. Jadi usahakan dalam wawancara ini yang penting-pentingnya saja. Bahkan dalam penelitian kadang-kala instrumen ini dilakukan dua-duanya. Pertama kadang-kala kuesioner dulu, dari hasil kuesioner setelah dianalisis cukup memadai dan perlu penelitian lebih dalam, kadang-kala kita lakukan wawancara gitu. Jadi kadang-kala wawancara ini lanjutan dari hasil pengumpulan data kuesioner. Kadang-kala bisa seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian di dalam pengumpulan data ada istilah probing ya, menggali informasi lebih dalam ya. Ini salah satu bagian yang sulit dalam wawancara ya, peneliti harus teliti menilai jawaban hasil probing ya. Misalkan gini, pewawancara perlu memperhatikan jawaban tidak tahu dari responden dan tidak langsung meninggalkan pertanyaan tersebut karena jawaban tidak tahu bisa mengandung arti, misalkan mungkin responden tidak mengerti pertanyaan yang diajukan, mungkin dia mudahnya nggak tahu gitu. Atau mungkin responden terlalu lama berpikir, bilang saja dia tidak tahu. Responden menganggap pertanyaan ini mungkin terlalu pribadi. Atau mungkin takut menyampaikan pendapatnya. Atau mungkin yang terakhir, responden betul-betul tidak tahu. Jadi di sini pewawancara harus apa? Lihat responden dengan cermat. Tunggu sebentar, ya, ulangi lagi pertanyaan, ya, atau menambah pertanyaan agar memudahkan responden untuk menjawab, ya, dengan memberikan ilustrasi dan seterusnya. Gitu. Jadi ketika kita melakukan wawancara responden mengatakan tidak tahu, itu jangan langsung stop ya, jangan langsung pergi ke pertanyaan berikutnya. Coba tunggu dulu, ya. Barangkali berikan ilustrasi dan seterusnya. Jadi harus sabar dalam hal ini. Jadi beberapa kebaikan interview ya, ini metode terbaik untuk menilai kondisi pribadi ya. Kemudian biasanya terkait dengan ini cocok untuk alat verifikasi seperti saya katakan tadi ya, kadang-kadang dari hasil analisis kuesioner ya. Kemudian ada hal yang menarik, ingin tahu lebih dalam, digali lebih dalam, kita lakukan interview atau mungkin dengan FGD dan seterusnya. Jadi di sini juga dalam wawancara ini bisa dilakukan bersama dengan observasi ya, gimana sikap dari responden dan seterusnya gitu ya. Nah, beberapa kekurangan atau kelemahan wawancara ya tadi saya katakan ini boros waktu ya, nggak efisien. Kemudian informasi yang diperoleh juga tergantung kesediaan atau kemampuan ya, dan keadaan yang momental dari responden ya. Jalannya wawancara dapat mudah juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat wawancara. Sulit mewawancarai responden yang tidak menguasai bahasa interview. Nah, yang terakhir ya, kita melakukan observasi. Jadi observasi ini sering digunakan dalam penelitian sosial ya. Dan juga tentu saja sosial ini bisa ekonomi, antropologi, dan seterusnya. Nah ini bisa dapat juga dilakukan dengan alat observasi mekanis ya, seperti dalam riset pemasaran ada yang namanya audimeter ya, untuk pencatatan stasiun radio dan saluran TV yang dipilih pendengar atau pemirsa TV. Jadi kadang-kadang ada alat yang disimpan di televisi, kemudian nanti akan tercatat itu, Anda nonton di program mana gitu ya, terus melihat iklan apa dan seterusnya, itu ada alat untuk melihat itu ya, mengumpulkan data itu namanya audimeter ya. Ada eye camera, ada psychogalvanometer untuk mengukur reaksi orang terhadap suatu iklan. Jadi ketika ada iklan, reaksinya gimana? Tertarik atau mungkin biasa saja dan seterusnya. Nah, dalam kasus tertentu instrumen observasi ini digunakan untuk membantu responden dalam menjawab suatu pertanyaan yang tidak mampu dijawabnya. Jadi kadang-kala
ketika wawancara ini sulit ditafsirkan oleh si responden, ya kita bisa memberikan keragaan gitu ya di dalam riset pemasaran gitu ya. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, contoh misalkan untuk Susenas ya. Jadi Susenas ini contoh beberapa Susenas ya. Jadi ada Susenasnya, ada yang modul, ada yang core ya. Jadi tiap tahun itu yang core ini ada bulan Maret dan bulan September, sedangkan untuk modul itu gantian nih, tiap tahun gantian. Jadi misalkan untuk konsumsi, pengeluaran, kemudian sosial budaya, perumahan, balik lagi misalkan ya ini modul sosial budaya dan seterusnya gitu ya. Oke, bahkan untuk 2019 ada 25 indikator SDGs ya. Oke. Contoh misalkan saja untuk questionnaire core ya 2012 ini terkait dengan masalah ketenaga kerjaan gitu ya. Yang kemarin PR itu di sini ada beberapa contoh ya tentang ketenaga kerjaan ya. Ini hampir sama dengan di Sakernas juga gitu ya. Jadi data ini kadang-kadang beberapa Susenas ini ada overlapnya juga sedikit ya. Kemudian tentang pengentasan kemiskinan juga ada di Susenas Core ya. Kemudian sekarang ini ada untuk mengukur sosial kapital ya. Tapi sosial kapital ini cenderung pertanyaannya pilihan ini gitu ya. Apakah katakanlah secara umum apakah Anda percaya bahwa aparatur desa kelurahan telah menjalankan tugasnya dengan baik? Ada sangat percaya dan seterusnya. Nah, ini data ini ya biasanya nanti akan diuji reliabilitas dan validitasnya. Nah, itu dibahas di bab berikutnya. Jadi ini sekarang di Susenas juga sudah mengumpulkan data tentang social capital ya. Kemudian selain social capital, ini apa ini? Oke. Jadi ini beberapa contoh saja ya. Saya kira mungkin itu untuk pembahasan instrumen. Gimana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tugasnya sudah tahu kan tadi? Sudah, Pak. Amin baru datang. Sudah, Amin Pak. baru datang. Udah Pak, udah dari tadi Pak. Oh, gimana? Jadi gini, Anda supaya biasa ya, seperti sekarang ada mahasiswa IE ya, yang karena kondisi sekarang, dia nggak bisa itu terjun ke lapang gitu. Ya. Nah, coba Anda di sini PR-nya gitu ya, yang tadi ini, di questionnaire ini ya, supaya nanti, ini sebenarnya saya tuh harapan saya tugas action research itu tidak harus dikumpulkan dulu, Min. Belum dalam gitu kan. Karena Anda belum belajar apa? Misalkan saja ting kan, belum belajar sampling juga kan, belum gitu ya. Nah, ini gitu ya. Coba buat ini ya, buat dengan Google Form gitu. Harus bisa nih, saya paksakan gitu. Ya, buat Google. Jadi misalkan ada pertanyaan nih, nanti jawabnya iya atau tidak gitu. Ini berjawabnya iya, tidak, dan seterusnya. Gitu. Oke, bisa ya? Ya. Pak, berarti itu kalau kita bikin Google Form, berarti respondennya sesuai dengan Pemprov atau kota yang kita pilih di tugas action research itu atau kayak gimana, Pak? Oh iya, kalau bisa seperti itu kan sekarang kita ingin tahu kan, misalkan saja kan karena kalau masyarakat itu kan nggak mau ngasih informasi nih, ya. Nah ini juga ada pintar-pintar ini bikin aja dulu gitu. Apakah nanti di waktu dekat ini itu kita lihat nanti aja, lihat kondisi. Tapi yang jelas maksud saya ini tugasnya Anda bisa membuat kuesioner dengan Google Form. Ya, di Google Form ini gratisan. Kalau yang gratisan biasanya setelah seminggu stop gitu, harus bikin lagi gitu. Kecuali kalau bayar ya. Ini kan bisa juga gratis ini, kayak Zoom saja gitu. Jadi Anda coba buat dengan Google Form. Bahkan sekarang ujian pun menggunakan Google Form ada. Benar, Pak. Oke.
Anda sudah bisa membuat ini apa dengan Google Form? Bisa, Belum, ya? Pak. Bisa, Pak. Sudah bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, coba buat ini gitu kan. Kemudian nanti kan kita belajar berikutnya tentang sampling ya. Bagaimana cara kita membuat apa? Mengambil sampel gitu kan. Dan sampai sekarang juga ini sebenarnya di daerah kita ini diungkapkan itu tapi nggak jalan ini. Karena apa? Soalnya ini dikasih gitu kan, dikasih disebarkan tapi nggak ada yang ngisi. Tapi kalau dengan Google Form apa? Mudah kan? Jadi ini tugasnya Anda membuat apa namanya kuesioner ini gitu ya, untuk setiap kelompok supaya tahulah gitu ya, supaya bisa pernah membuat kuesioner dengan Google Form karena bisa sekarang ini sudah banyak menerapkan atau melakukan online survey. Oke, saya kira mungkin itu. Ada pertanyaan lagi? Pak, punten. Tadi Ya. kan Bapak nunjukin yang contoh tentang itu ya Pak, kuesioner. Itu kita bikin nanti buat yang di Google Form itu sebagian dari Bapak terus ditambahin gitu, dikembangin sesuai dengan kebutuhan. Silakan. Ya, Silakan. Minimal ini sebenarnya ini agak sedikit resmi juga itu dari RW katakanlah kan suruh kita ngisi kan ini masyarakat. Pernah nggak Anda suruh mengisi ini? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Karena memang nggak serius juga itu kelihatannya. Ini dari dokter ini. Setiap rumah harus ngisi ini katanya supaya melihat apa peluangnya itu. Peluang ini. Tapi tentu saja untuk mengisinya harus ditanya dulu kan. Nama misalkan saja hanya alamat saja, mungkin namanya tidak. Jadi gini, nggak mudah juga sih melakukan penelitian ya. Jadi pertama di awal itu Anda harus menuliskan bahwa responden dijaga kerahasiaannya, dijamin gitu ya, dijamin. Kemudian hasil analisis ini per individu, tapi secara apa keseluruhan. Kita mau menganalisis misalkan saja RW ini berapa persen, ini sekian persen, tidak ditunjukkan masing-masing individunya. Nah itu ya bagaimana kita melakukan penelitian. Karena kadang-kadang kalau disebutkan nanti ini akan disebutkan jawabannya dan seterusnya, mungkin responden agak enggan dalam memberikan responnya. Jadi tetap ya harus menjamin responden dijaga kerahasiaannya gitu kan. Nah, kemudian analisisnya juga analisis agregat, tidak individu ini akan ditampilkan gitu, enggak akan seperti itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup ya? Ya? Cukup ya? Pak. Oke. Jadi Pak, setiap mau nanya, kelompok Pak. bikin, ya. Untuk bisa kita tambahin lagi, Pak. Oh bisa, silakan. Ini Ya. contoh ya. Contoh kan ini mau mengukur ini apa istilahnya resiko tadi ya, menilai resiko satu rumah tangga misalkan ya. Ini kan berkaitan dengan rumah tangga nih ya, atau mungkin dengan masing-masing responden juga seperti itu. Coba dikembangkan aja, terus saja dikembangkan. Ini kan ceritanya tentang satu orang kan yang ditanyakan. Ya, saya pergi keluar rumah misalkan. Nah kemudian bagaimana terkait dengan jumlah anggota rumah itu gitu. Ya, nanti kan soalnya memprediksi berapa orangnya kan, satu rumah kali gitu dan seterusnya. Mencari jumlahnya, mencari rata-rata per rumah tangga gitu kan, seperti itu. Kemudian juga mencari lokasinya gitu kan nanti kalau misalkan Anda tahu ke apa misalkan ke map-nya gitu kan, alamat itu bisa diletakkan di analisis ini penyebaran datanya bagaimana secara map atau dengan peta ya dengan geographical presentation misalkan seperti itu. Tapi Anda nggak sampai situ lah gitu kan. Ya. Oke, jelas? Jelas. Baik. Kalau sudah jelas, saya kira itu saja ya. Oke. Iya, Pak.
Oke, semoga Amin. kalian tetap sehat ya, jaga kesehatan gitu ya. Oke. Amin. Baik, itu Ya saja. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Lalu. wabarakatuh.